Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,59% ke angka 6.954. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang hari ini bergerak naik 5% lebih dan ternyata JP Morgan mulai akumulasi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Arto. Saham Arto hari ini masih naik 5% lebih ke harga 2.290. Jadi secara tren memang Arto masih bergerak sangat downtrend, tapi saat ini masih bisa bertahan di atas support 2200. Jadi pada saat IHSG turun lumayan dalam hari ini, banyak saham-saham bergerak turun, Arto malah bergerak naik. Dan ternyata kalau pemberitaan dengan judul saham Arto naik tinggi, JP Morgan ambil start lebih awal. Jadi bisa kita baca sekilas pemberitaan ini, ternyata saham Arto sudah diakumulasi JP Morgan pada perdagangan hari Rabu kemarin. Jadi pada saat berada di sekitar harga 2170 sampai 2200 sudah mulai diakumulasi. Sekarang coba kita lihat untuk broker summary hari ini. Pada kenaikan 5% lebih hari ini, jika kita pantau sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing jika kita lihat dalam beberapa hari terakhir memang sudah mulai masuk akumulasi saham Arto. Jadi secara tren sebenarnya Arto belum aman karena masih bergerak downtrend. Jadi walaupun JP Morgan kemarin akumulasi, ini belum menandakan apa-apa. Tapi minimal selama masih kuat di atas 2200, Arto masih akan sideways dan masih ada potensi saya untuk kembali naik menuju target terdekat di sekitar 2400 sampai 2500. Tapi ingat, walaupun berhasil bertanda rebound, tapi jika kita pantau Arto mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break, Arto secara tren masih akan bergerak sideways atau masih ada potensi untuk turun kembali menuju support 2200 nih. Jadi apabila teman-teman hari ini atau kemarin sudah berhasil dapat di sekitar harga 2200, saat ini masih bisa di hold, tapi pertimbangkan to take profit apabila ternyata Arto masih kesulitan untuk naik di atas 2500. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Bukalapak yang hari ini naik 3% lebih ke harga 244. Dan jika kita perhatikan cara tren Bukalapak memang masih sideways, beberapa kali terlihat memang masih gagal break garis EMA 150, tapi untuk Bukalapak selalu masih kuat berada di atas support di sekitar 230. Jadi belum sempat menyentuh garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 230. Jadi baru di sekitar 232 Buka sudah bisa bertahan dan rebound kembali. Dan hari ini jika kita lihat Bukalapak malah sempat menyentuh target atau resisten berikutnya di sekitar 250. Tapi pada saat penutupan kembali melemah. Sehingga memang candle hari ini masih kurang oke. Dan ingat, Bukalapak walaupun hari ini naik 3% lebih dan candle berada di atas garis EMA 150, ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan, kenaikan 3% lebih ini terlihat ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga jika kita lihat dalam 2 minggu terakhir masih masuk akumulasi saham Bukalapak. Jadi Bukalapak apabila teman-teman sudah dapat di sekitar support 232 sampai garis EMA 50, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Karena saya lihat masih ada potensi Bukalapak untuk lanjut naik mengetes kembali 250. Jadi apabila besok atau 1 minggu ke depan Bukalapak terkonfirmasi berhasil break garis EMA 150, maka secara tren saya lihat Bukalapak akan mulai membaik trennya, akan mulai uptrend, dan teman-teman bisa hold terus selama 240 tidak terlewati apabila memang terkonfirmasi break minggu depan. Jadi apabila teman-teman belum sempat entry saat ini, menurut saya wait and see dulu, karena ingat ini belum terkonfirmasi break garis EMA 150. Teman-teman bisa masukkan ke watchlist, karena Bukalapak sebenarnya dari awal minggu kemarin sudah masuk watchlist bareng teman-teman member. Dan saatnya jika kita lihat apabila teman-teman baru mau pantau, bisa coba lihat apakah Bukalapak besok atau 1 minggu ke depan bisa bertahan di atas 240. Apabila masih bisa bertahan, baru coba entry dengan target terdekat di 250 sampai target lebih jauh di sekitar 260. Dan selanjutnya INKP juga jika kita perhatikan hari ini juga masih naik 3% lebih ke 9.475. Dan secara tren jika kita lihat INKP saat ini masih bisa bertahan di atas support 9.075. Dan di bawahnya masih ada support EMA 50 di sekitar 9.050. Jadi INKP memang dalam 1 bulan terakhir ini mulai sideways,
karena gagal naik di atas harga 9.500. Hari ini juga walaupun naik 3% lebih, INKP belum berhasil naik di atas garis resisten 9.500. Tapi secara tren jangka menengah INKP masih bagus trennya, masih bergerak tren dan masih berada di atas garis EMA 50 150. Untuk INKP juga bisa kita lihat kenaikan 3% lebih hari ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga jika kita lihat dalam beberapa hari terakhir masih masuk akumulasi. Jadi untuk INKP saya lihat masih ada potensi untuk sideways, masih ada potensi untuk naik menembus 9.500 menuju target terdekat itu di sekitar 9.800. Tapi walaupun memang saat ini resisten yang kuat di 10.000 yang merupakan resisten psikologis untuk INKP, tapi karena belum terlihat ada akumulasi besar, INKP sepertinya masih akan sulit untuk menuju harga 10.000 dalam 1 minggu ke depan. Jadi target terdekat itu sekitar 9.800 dulu. Apabila berhasil capai dan lanjut naik plus ada akumulasi, baru ada potensi menuju harga 10.000. Tapi secara tren INKP masih sangat layak untuk di hold saat ini apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 9.000 ke bawah. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 50, INKP masih bisa di hold. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham TPA yang dalam beberapa hari terakhir memang baru saya analisa, tapi saat ini bisa kita lihat TPA sudah mencapai target untuk entry di sekitar zona 2000 sampai 2030. Jadi hari Rabu kemarin menyentuh support psikologis ini di harga 2000, hari ini masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau. Sehingga menurut saya masih bisa dipantau apabila teman-teman hari ini belum sempat dapat di sekitar harga 2000. Besok masih bisa pantau apabila besok berhasil naik di atas zona ini atau masih tetap berada di atas zona ini plus masih ada candle hijau, menurut saya masih menarik untuk trading jangka pendek dengan target terdekat di sekitar 2080 sampai 2100. Jadi pertimbangkan untuk trading jangka pendek atau swing trade dulu untuk saat ini, karena walaupun masih bisa bertahan di atas support psikologis di harga 2000, secara pergerakan INTP sudah mulai melemah atau mulai bergerak downtrend kembali. Karena masih gagal naik melewati garis EMA 150 dan sudah turun di bawah garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 2120. Jadi saat ini kedua garis EMA sudah berubah menjadi resisten. Dan jika kita perhatikan, kenaikan hari ini terlihat masih ada akumulasi, tapi asing memang 1 minggu terakhir masih keluar dari saham TPA. Jadi TPA apabila teman-teman sudah bersih dapat di sekitar harga 2000, pertimbangkan untuk take profit apabila TPA setelah berhasil rebound masih kesulitan untuk naik di atas 2100 sampai garis EMA 50 ini. Jadi paling aman take profit saja dulu apabila memang masih gagal break, atau teman-teman mau hold terus selama 2000 ini tidak terlewati pun sebenarnya masih oke. Tapi ingat secara tren saat ini TPA masih bergerak downtrend. Jadi harus lebih disiplin apabila kita entry saham-saham yang masih bergerak downtrend seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.